Kisah teladan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang dimakamkan di bawah pilar kota Konstantinopel. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Nadir. Gelarnya Abu Ayyub dari golongan Ansar. Siapakah di antara kaum muslimin yang belum mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Nama dan derajatnya dimuliakan Allah di kalangan makhluk, baik di timur maupun di barat, karena Allah telah memilih rumahnya di antara sekalian rumah kaum muslimin untuk tempat tinggal Nabiullah Muhammad yang mulia ketika beliau baru tiba di Madinah sebagai muhajir. Hal ini cukup membanggakan bagi Abu Ayyub. Saudaraku, bertempatnya Rasulullah di rumah Abu Ayyub merupakan kisah manis untuk diulang-ulang dan terasa nikmat untuk dikenang. Setibanya Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, beliau disambut dengan hati terbuka oleh seluruh penduduk. Beliau dielu-elukan dengan kemuliaan yang belum pernah diterima seorang tamu atau utusan manapun. Seluruh mata tertuju kepada beliau, memancarkan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya yang baru tiba. Mereka membuka hati lebar-lebar untuk menerima kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka masing-masing supaya kekasih mulia yang dirindukan itu sudi bertempat tinggal di rumah mereka. Saudaraku, sebelum sampai di kota Madinah, beliau Rasulullah berhenti lebih dahulu di Quba selama beberapa hari. Di kampung itu, beliau membangun masjid yang pertama-tama didirikan di atas dasar takwa. Sesudah itu beliau meneruskan perjalanan ke kota Yathrib mengendarai unta. Para pemimpin Yathrib berdiri sepanjang jalan yang akan dilalui beliau untuk kedatangannya. Masing-masing berebut meminta Rasulullah Muhammad tinggal di rumahnya. Karena itu, Sayyid demi Sayyid menghadang dan memegang tali untuk beliau untuk membawanya ke rumah mereka. Ya Rasulullah, sudilah Anda tinggal di rumah saya selama Anda menghendaki. Akomodasi dan keamanan Anda terjamin sepenuhnya, kata mereka mengharap. Jawab Rasulullah, biarlah unta ini berjalan kemana dia mau, karena dia sudah mendapat perintah. Unta Rasulullah terus berjalan diikuti semua mata dan diharap-harapkan seluruh hati. Bila untuk melewati sebuah rumah terdengar keluhan putus asa pemiliknya karena apa yang diangan-angankannya ternyata hampa. Unta terus berjalan melenggang seenaknya. Orang banyak mengiringi di belakang. Mereka ingin tahu siapa yang beruntung rumahnya ditempati tamu dan kekasih yang mulia ini. Sampailah di sebuah lapangan, yaitu di muka halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu berlutut. Rasulullah tidak segera turun dari punggung unta. Unta itu disuruhnya berdiri dan berjalan kembali. Tetapi setelah berkeliling-keliling, kemudian berlutut kembali di tempat semula. Abu Ayyub mengucapkan takbir karena sangat gembira. Allahu Akbar. Dia segera mendekati Rasulullah SAW dan melapangkan jalan bagi beliau. Diangkatnya barang-barang beliau dengan kedua tangannya, bagaikan mengangkat seluruh perbendaharaan dunia. Lalu dibawanya ke rumahnya. Saudaraku sekalian, rumah Abu Ayyub bertingkat. Tingkat yang atas dikosongkan dan dibersihkan untuk tempat tinggal Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW lebih suka tinggal di bawah
Abu Ayyub menurut saja di mana beliau senang. Setelah malam tiba, Rasulullah masuk ke kamar tidur. Abu Ayyub dan istrinya naik ke tingkat atas. Ketika suami istri itu menutupkan, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Celakalah kita, mengapa kita sebodoh ini? Pantaskah Rasulullah bertempat di bawah sedangkan kita berada lebih tinggi dari beliau? Pantaskah kita berjalan di atas beliau? Pantaskah kita menghalangi antara Nabi dan wahyu? Niscaya kita akan celaka." Saudaraku sekalian, kedua suami istri itu bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Namun tiada berapa lama berdiam diri, akhirnya mereka memilih kamar yang tidak setentang dengan kamar Rasulullah. Mereka berjalan berjingkat-jingkat untuk menghindarkan suara telapak kaki mereka. Setelah hari subuh, Abu Ayyub terburu berkata kepada Rasulullah, "Tidak bisa terpejam mata kami semalam suntuk, baik aku maupun istriku." "Mengapa begitu?" tanya Rasulullah. "Aku ingat kami berada di atas sedangkan Rasulullah yang kami muliakan berada di bawah. Apabila aku bergerak sedikit saja, barangkali debu berjatuhan mengenai Anda wahai Rasulullah. Di samping itu kami menghalangi Rasulullah dengan wahyu." Demikian Abu Ayyub menjelaskan. Rasulullah menjawab, "Tenang sajalah wahai Abu Ayyub, saya lebih suka bertempat tinggal di bawah karena akan banyak tamu yang datang berkunjung." Akhirnya Abu Ayyub pun mengikuti apa kemauan Rasulullah. Pada suatu malam yang dingin, demikian Abu Ayyub mengisahkan, "Bejana kami pecah di atas sehingga airnya tumpah. Kain lap hanya ada sehelai karena air yang kami tumpahkan itu banyak, sehingga kami khawatir akan mengalir ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan istri saya bekerja keras mengeringkan air sampai habis. Setelah subuh, baru saya pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan kepada beliau, sungguh saya sangat menyesal. Saya segan bertempat di atas sedangkan Rasulullah tinggal di bawah." Kemudian Abu Ayyub menceritakan kepada beliau perihal bejana yang pecah itu. Karena itu Rasulullah memperkenankan kami pindah ke bawah dan beliau pindah ke atas. Saudaraku sekalian, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan. Setelah masjid Rasulullah selesai dibangun, beliau pindah ke kamar-kamar yang dibuatkan untuk beliau dan istri beliau di sekitar masjid. Sejak pindah dari rumah Abu Ayyub, Rasulullah menjadi tetangga dekat bagi Abu Ayyub. Rasulullah sangat menghargai Abu Ayyub suami istri sebagai tetangga yang sangat baik. Saudaraku sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari mencintai Rasulullah sepenuh hati. Sebaliknya, beliau Rasulullah mencintai Abu Ayyub pula, sehingga mereka saling membantu setiap kesusahan masing-masing. Rasulullah memandang rumah Ayyub seperti rumah sendiri. Ibnu Abbas pernah bercerita, pada suatu hari di tengah hari yang amat panas, Abu Bakar pergi ke masjid lalu bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda keluar di saat panas begini?" tanya Umar. Maka Abu Bakar pun menjawab, "Saya lapar." Umar pun berkata, "Demi Allah, saya juga lapar." Ketika mereka sedang berbincang begitu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Hendak kemana kalian di saat panas seperti ini?" Kemudian serempak mereka menjawab, "Demi Allah, kami mencari makanan karena lapar." Rasulullah pun berkata, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, saya juga lapar. Nah, marilah ikut saya."
Saudaraku sekalian, mereka bertiga berjalan bersama-sama ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Biasanya Abu Ayyub selalu menyediakan makanan setiap hari untuk Rasulullah. Bila beliau terlambat atau tidak datang, makanan itu dihabiskan oleh keluarga Abu Ayyub. Setelah mereka bertiga tiba di depan pintu Abu Ayyub Al-Ansori, istrinya menyongsong. "Selamat datang ya Nabiullah dan kawan-kawan," kata istri Abu Ayyub. Rasulullah bertanya, "Kemanakah Abu Ayyub?" Ketika itu Abu Ayyub sedang bekerja di kebun kurma dekat rumah. Mendengar suara Rasulullah, maka Abu Ayyub segera bergegas menemui beliau. "Selamat datang ya Nabiullah dan kawan-kawan," kata Abu Ayyub. Abu Ayyub langsung menyambung bicaranya, "Ya Nabiullah, tidak biasanya Anda datang pada waktu seperti sekarang ini." Maka Rasulullah berkata, "Betul, Abu Ayyub." Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebun, lalu dipotongnya setandan kurma. Dalam setandan itu terdapat kurma yang kering, yang basah, dan yang setengah masak. Rasulullah pun berkata, "Saya tidak menghendaki engkau memotong kurma setandan begini. Alangkah baiknya jika engkau petik saja yang sudah kering." Maka Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, saya senang jika Anda suka mencicipi buah kering, buah yang basah, dan yang setengah masak. Sementara itu, saya akan menyembelih kambing untuk Anda bertiga." Maka Rasulullah pun berkata, "Jika engkau menyembelih, wahai Abu Ayyub, jangan disembelih kambing yang sedang menyusui." Kemudian Abu Ayyub menangkap seekor kambing lalu disembelihnya. Dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan roti, engkau lebih pintar di dalam membuat roti." Saudaraku sekalian, kemudian Abu Ayyub membagi dua sembelihannya. Separuh digulainya dan yang separuh lagi dipanggangnya. Setelah masak, dihidangkanlah dia ke hadapan Rasulullah dan dua orang sahabat beliau. Rasulullah mengambil sepotong gulai kambing, kemudian diletakkannya di atas sebuah roti yang belum dipotong. Kata beliau, "Wahai Abu Ayyub, tolong antarkan ini kepada Fatimah putriku. Sudah beberapa hari ini dia tidak mendapat makanan seperti ini." Saudaraku sekalian, selesai makan, Rasulullah berkata, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma setengah masak." Air mata beliau mengalir ke pipinya. Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya beginilah nikmat yang kalian minta nanti di hari kiamat. Maka apabila kalian memperoleh yang seperti ini, bacalah basmalah lebih dahulu sebelum kalian makan. Bila sudah kenyang, bacalah tahmid, alhamdulillah." Kemudian Rasulullah bangkit hendak pulang. Beliau berkata kepada Abu Ayyub melalui kata-kata sahabatnya, "Datanglah besok ke rumah kami." Sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah, apabila seseorang berbuat baik kepadanya, beliau segera membalas dengan yang lebih baik. Maka Abu Ayyub pun berkata, "Ya, saya patuhi setiap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Keesokan harinya Abu Ayyub datang ke rumah Rasulullah. Beliau memberi Abu Ayyub seorang gadis kecil untuk membantu kepentingan rumah tangga. Kata Rasulullah, "Perlakukanlah anak ini dengan baik, wahai Abu Ayyub. Selama dia di tangan kami, saya lihat anak ini merupakan anak yang baik." Kemudian Abu Ayyub pulang ke rumah membawa seorang gadis kecil. Maka istrinya pun bertanya, "Untuk siapa ini, wahai suamiku?" "Untuk kita." "Anak ini diberikan kepada kita," jawab Abu Ayyub. "Hargailah pemberian Rasulullah. Perlakukanlah anak ini lebih
dari sekedar suatu pemberian. Memang Rasulullah berpesan supaya kita bersikap baik terhadap anak ini, kata Abu Ayyub. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, bagaimana selayaknya sikap kita terhadap anak ini supaya pesan beliau terlaksana? Demi Allah, saya tidak melihat sikap yang lebih baik melainkan dengan cara memerdekakannya. Demikian kata Abu Ayyub. Maka istrinya berkata, suamiku, benar-benar Anda memperoleh petunjuk Allah. Jika Anda setuju begitu, baiklah kita merdekakan anak kecil ini. Istrinya menyetujui. Lalu gadis kecil itu pun mereka merdekakan. Saudaraku sekalian, itulah sebagian bentuk nyata celah-celah kehidupan Abu Ayyub Al-Ansori setelah dia masuk Islam. Kalau dipaparkan celah-celah kehidupannya dalam peperangan, kita akan tercengang dibuatnya. Sepanjang hayatnya Abu Ayyub Al-Ansori hidup dalam peperangan, sehingga dikatakan orang, Abu Ayyub tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum muslimin sejak Rasulullah sampai dia wafat di masa pemerintahan Muawiyah, kecuali bila dia sedang bertugas dengan suatu tugas yang penting. Saudaraku, peperangan terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub adalah ketika Muawiyah mengerahkan tentara muslimin merebut kota Konstantinopel. Abu Ayyub seorang prajurit yang patuh dan setia. Ketika itu dia telah berusia lebih 80 tahun, suatu usia yang dikatakan sudah tua. Tetapi usia tidak menghalanginya untuk bergabung dengan tentara kaum muslimin di bawah bendera Yazid bin Muawiyah. Dia tidak menolak mengarungi laut, membelah ombak untuk berperang fisabilillah. Namun takdir Allah menentukan. Belum berapa lama dia berada di medan tempur menghadapi musuh, Abu Ayyub Al-Ansori jatuh sakit. Abu Ayyub terpaksa istirahat di perkemahan, tidak dapat melanjutkan peperangan karena fisiknya semakin lemah. Saudaraku, ketika Yazid bin Muawiyah mengunjungi Abu Ayyub yang sakit, panglima itu bertanya, adakah sesuatu yang Anda kehendaki wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub berkata, tolong sampaikan salam saya kepada seluruh tentara kaum muslimin. Katakan kepada mereka, Abu Ayyub berpesan supaya kalian semuanya terus maju sampai ke jantung daerah musuh. Bawalah saya beserta kalian. Kalau saya mati, kuburkan saya dekat pilar kota Konstantinopel. Saudaraku, ternyata tidak lama sesudah ia berkata begitu, Abu Ayyub mengembuskan nafasnya yang terakhir. Ia wafat menemui Tuhannya di tengah-tengah kancah pertempuran. Saudaraku, tentara kaum muslimin memperkenankan keinginan sahabat Rasulullah yang mulia ini. Mereka berperang dengan gigih, menghalau musuh dari satu medan tempur ke medan tempur yang lain, sehingga akhirnya mereka berhasil mencapai pilar-pilar kota Konstantinopel sambil membawa jenazah Abu Ayyub. Di dekat sebuah pilar kota Konstantinopel, mereka menggali kuburan, lalu mereka makamkan jenazah Abu Ayyub Al-Ansori di sana sesuai dengan pesan beliau. Saudaraku sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Dia tidak ingin mati kecuali dalam barisan tempur yang sedang berperang fisabilillah, walaupun usianya telah mencapai 80 tahun. Mudah-mudahan Allah meridhoinya.